Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi Santoso ini yang sebagai kameramen di sini membantu. Dan ini hari ini adalah hari Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025. Saya di ruang pengarah BNPB ya, di Geraha BNPB Jalan Pramuka, Jakarta Timur ya. Nah, ini akan dialog dengan Bapak Bambang Munajat, ini adalah pengarah BNPB, sama dengan saya juga pengarah BNPB. Nah, ini akan membahas tentang kira-kira ini bagaimana ya. Jadi inovasi digital seperti AI ya, dan teknologi informasi dan komunikasi itu untuk penanggulangan bencana. Jadi saya mulai ya. Jadi pertama adalah begini. Kita menghadapi tantangan besar selalu saja. Ancaman bencana di Indonesia itu bermacam-macam, datang silih berganti gitu ya. Nah, namun demikian sekarang anggaran itu juga berkurang untuk melakukan kegiatan-kegiatan antisipasi dan mitigasi bencana itu. Nah, tapi bagaimana dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang, juga artificial intelligence yang sangat berkembang seperti ini bisa menjadi solusi yang menjanjikan begitu. Nah, itu menurut Pak Bambang bagaimana? Setuju Prof, yang sekarang kita miliki dengan adanya teknologi, kemudian juga ada perkembangan yang luar biasa dengan pemanfaatan AI. Ini kan kita sekarang menghadapi tentang anggaran. Jadi sekarang yang kita butuhkan, sementara anggaran sangat terbatas ini Prof. Anggaran sangat terbatas dan juga ada beberapa penyesuaian. Tapi ini pertanyaannya adalah bagaimana teknologi itu sendiri bisa dimanfaatkan untuk penanganan bencana secara menyeluruh gitu. Itu kira-kira yang kita. Jadi pemanfaatan ini sangat setuju sekali bagaimana teknologi itu bisa menjembatani dengan adanya keterbatasan anggaran. Ya betul Mas Bapak. Jadi diantaranya ini ya, misalnya adalah sistem pemantauan berbasis Internet of Things sekarang kan luar biasa di proyek-proyek pertambangan apalagi itu supaya terjadi sinkronisasi dan pengurangan risiko yang besar di sana akan kemacetan suatu sistem ya. Dengan Internet of Things ya bisa digunakan untuk mendeteksi juga perubahan lingkungan sebetulnya. Jadi secara real time ya, seperti pergerakan tanah dan tingkat curah hujan, pergerakan awan dan sebagainya, untuk memprediksi juga seperti itu ya. Itu menurut Pak Bambang bagaimana itu? Ya, betul sekali Pak Prof, itu untuk pemanfaatan tadi. Dan juga kita bisa menyiapkan adanya chatbot yang bisa merespon cepat gitu, untuk bagaimana kita menghadapi data-data yang tadi sudah disiapkan atau sudah disediakan dari aplikasi yang sudah ada. Tapi juga kita bisa memanfaatkan medsos yang sekarang banyak ini untuk sekaligus di samping sosialisasi dan juga di dalamnya kita bisa edukasi secara menyeluruh bagaimana kita menghadapi bencana dan solusi yang harus kita kerjakan itu. Ya, terima kasih Pak Prof. Jadi memang betul seperti itu ya, seperti medsos dan sebagainya bisa kita manfaatkan. Selain itu kan misalnya pemetaan bencana dengan big data itu kan bisa memprediksi potensi bencana ya. Karena kan sebetulnya data-data itu sudah ada bagaimana kalau data yang sudah ada kita sambil kita lengkapi tapi sudah bisa untuk memprediksi ke depan begitu ya. Jadi sehingga prediksi kita semakin lama semakin bisa akurat dan berdasarkan data historis ke depan bisa untuk membuat perbaikan-perbaikan prediksi supaya tepat gitu ya. Nah, baik Mas Bambang. Jadi ini Bro, yang kita kadang-kadang kita masih menghadapi kendala, biasanya jaringan internet di sana, kendala-kendala yang untuk menjangkau di daerah-daerah tertentu yang memang belum tersedia. Belum lagi mungkin akses itu sendiri hanya terbatas dalam kalangan siapa saja nih. Jadi dengan kita itu kita perlu pikirkan juga dengan adanya teknologi dan adanya perangkat, tapi juga akses dan ketersediaan jaringan tadi, Prof, yang kita perlu pikir apakah mungkin ada solusi yang kita bisa kembangkan di situ. Ya, tentu saja bisa. Jadi walaupun belum maksimal ya karena teknologi semakin berkembang, tapi yang sudah ada sekarang ini bisa kita gunakan ya. Misalnya adalah menggunakan jaringan mesh, namanya mesh. Ya, mesh itu yang dapat berfungsi dan tanpa tergantung dengan internet konvensional. Nah, ini kan tambah maju ya. Selain itu nanti pelatihan AI berbasis program bisa meningkatkan kesiapsiagaan
masyarakat. Kan dengan AI sekarang sudah ditanyakan informasi yang sudah ada banyak sekali di dunia ini bisa diekspor dibantu dengan AI. Tinggal kita bertanya apa yang kita inginkan, tinggal kita cari prompt yang tepat menanyakan supaya mendapatkan informasi yang sama. Jadi apalagi nanti kalau sudah ada internet yang sudah seluruh dunia bisa misalnya ya, seperti kita kalau beli handphone itu sudah ada yang sekaligus internetnya di mana-mana bisa. Nah itu menurut jenengan gimana itu dengan adanya teknologi yang semakin maju seperti itu untuk penanggulangan bencana itu? Kelihatannya memang ini juga perlu disupport oleh umum, oleh semua, mungkin kita katakan seperti peta helix gitu. Jadi keberadaan pemerintah ya juga untuk memfasilitasi apapun bentuknya, paling tidak ada support baik itu di perizinannya atau prasarana tentang varietas yang bisa membuat semua daerah terjangkau dan juga pengguna turun akses itu sendiri. Dan itu bisa saja dari kalangan dunia usaha akan mensupport seperti itu. Ada beberapa provider yang bisa menyediakan dan membantu untuk bisa menjangkau dan tersebar ke beberapa daerah gitu. Mungkin itu akan sangat membantu ya Prof, untuk ini ya, untuk bisa ke daerah-daerah terutama yang daerah-daerah rawan ya. Sangat setuju sekali ya. Jadi dengan pemanfaatan AI dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sekarang langkah-langkah itu semakin mudah sehingga kendala anggaran itu bisa sebagian kita kompensasi dengan pemanfaatan internet kayak gitu ya. Yang kedua memang mindset kita pentahelik tadi ya, jadi harus ada sinergi pemerintah yang mungkin masyarakat juga harus mau belajar, masyarakat nanti harus belajar karena bagian yang keterlibatan swasta juga ya dampak dan tentu harus masyarakat sudah banyak menggunakan medsos sekarang informasi ya. Akademisi tentu lagi juga banyak riset-riset ada feedback yang masuk ke akademisi, saya setuju itu dan bahkan dengan media massa ya, itu kan juga butuh berita sebagai corong yang tadi untuk mengurangi kawat-kawat yang banyak beredar kan itu jadi bisa bermanfaat. Jadi kan sinergi ini saling bisa menutup ya dari kekurangan yang ada. Memang semua semua kondisi atau dalam kondisi semua negara dimanapun itu mesti selalu ada kendala-kendala dan kendala itu kalau diatasi dengan tepat maka akan menjadi inovasi gitu ya. Jadi mungkin tadi kalau kita kita tadi berangkat tentang kaitan sama anggaran, kemudian juga ada ketersediaan teknologi. Barangkali sebenarnya anggaran yang itu tidak betul-betul sebagai ketergantungan ke anggaran tidak begitu besar karena di zaman teknologi tadi ya Prof. Kelihatan seperti itu mungkin ya, yang kita bisa ambil bahwa ketersediaan atau keterbatasan anggaran tidak membatasi kita untuk tadi mengelola bencana dan penanganan bencana. Itu ya Prof. Ya itu jadi yang penting mindset kita ya. Jadi bagi mindset sinergi, tidak harus kita sektor kita yang melaksanakan, bareng lah ya gitu. Terus yang kedua pemanfaatan AI dengan macam-macam pemanfaatan teknologi informasi yang semakin canggih dan semakin terjangkau oleh masyarakat. Saya kira begitu. Terima kasih dan ini episode yang pertama ini sudah selesai. Nanti kita lanjutkan episode yang selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Tangguh.